monyet hitam Sulawesi yang mirip manusia. Titania Febriyanti. Yaki sibuk bermain di bawah rindangnya. Pepohonan Taman Wisata Alam TWA Batu Putih, Sulawesi Utara. Mereka bergulat sambil menyeringat dan menggigit. Ada juga yang jungkir balik dan meloncat sambil berputar. Suatu ketika seekor yaki kecil terguling-guling oleh yaki besar yang berlari kencang dari belakang. Ada juga yang iseng menjambak rambutnya teman, lalu menarik diri. Kadang-kadang para yaki juga bekerjaran di atas pohon mereka. Di atas pohon, mereka memperebutkan kantong plastik berwarna merah yang dibuang sembarangan oleh pengunjung TWA sampai jauh ke dahan pohon yang tinggi. Kejar-kejaran ini bisa berlangsung dengan amat seru. Biasanya permainan dan pergulatan ini berakhir dengan pelukan dan pengacapan bibir. Itu adalah tanda pertemanan. Di saat santai seperti inilah anak-anak yaki melatih keterampilan serta kekuatan sebagai bekal bertahan hidup saat ia besar nanti, kata ahli primata Pak Jatna Suprima. Apa yang terlihat seperti bermain sebenarnya akan mereka menggunakan untuk mempertahankan diri saat benar-benar berkelahi nanti. Yaki betina dan anakan. Biasanya yaki yang sudah terbiasa dengan kehadiran para pengunjung taman wisata yang setiap hari datang ke tempat ini selain dari Indonesia. Wisatawan datang dari luar negeri juga loh. Kelompok yaki yang pertama bernama Rambo Ai dan kelompok kedua bernama Rambo Ai. Anggota kelompok Rambo terdiri dari sekitar 80 yaki, sedangkan Rambo Ai memiliki anggota sekitar 60 ekor yaki. Setiap hari kelompok ini menjelajahi lokasi yang berada di mencari makan dari satu pohon ke pohon lainnya. Mereka mengambil makanan dan menyimpan di mulut. Yaki juga suka makan kelapa. Hati-hati saat berjalan di bawah pohon kelapa. Jika yaki sedang makan di atas dan jatuh ke tanah. Ouch! Jika hari sudah mulai sore, biasanya yaki bermalas-malasan di TWA. Ini yaki memiliki para peneliti sudah tahu
yang mana saja pohon tidur Yaki di hutan. Tinggi sekali. Gunanya adalah untuk menghindari dari pemangsa seperti ular. Yaki memilih tempat tidur terdekat dari lokasi mereka mencari makan saat sore. Oh ya, jika bertemu ular di tanah, para Yaki akan ribut, berteriak untuk memperingati semua teman-temannya. Uniknya, tiap kelompok mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri. Menurut Kagriato, manajer riset dari Macaca, kanan walaupun hujan turun. Sedangkan kelompok Rainbow Eye pasti akan berhenti dan berteduh saat hujan. Ketua dan wakil dalam kelompoknya di dalam kelompoknya masing-masing, Yaki punya ketua dan wakil. Di kelompok Rainbow Eye, ketuanya bernama Jati dan wakilnya bernama Rawing. Sebagai ketua, Jati tak pernah berebut makanan karena Yaki lain takut padanya. Jadi rambut Jati tampak lebih sehat daripada dan berkilau dibanding Yaki lainnya. Perebutan kekuasaan dalam dunia Yaki juga mirip dengan kita manusia. Perebutan kekuasaan dalam dunia Yaki juga mirip dengan kita manusia. Yaki juga harus memilih dengan siapa ia berteman agar bisa diangkat menjadi ketua kelompok. Jati selalu berjalan di depan untuk memimpin kelompok dan mengawasi dari jauh. Sedangkan Rawin adalah Yaki yang gemar menjaga para betina dan anak-anak. Kalau ada orang yang terlalu dekat dengan anak-anak yang sedang bermain atau beristirahat, Rawing akan memperingati dengan petunjuk taringnya atau menggeram. Tidak akan selamanya menjadi ketua kelompok. Nantinya akan ada Yaki lain yang akan mencoba menjadi ketua juga. Bisa jadi berasal dari kelompok lain. Biasanya Yaki ini akan menantang Jati untuk berkelahi. Jika Jati kalah, bisa jadi Yaki baru menggantikan menjadi ketua, tetapi ini tidak berlaku untuk Yaki betina. Ketua Yaki betina di kelompok ini namanya Ugura. Pengganti Ugura nanti
ialah anak betinanya yang paling besar.